Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pelayanan kebidanan dalam pelayanan sistem kesehatan. Untuk faktor determinan dalam kesehatan, menurut dari Dahlgren and Whitehead tahun 1991 dalam model determinan ekososial kesehatan, di sini bahwa individu yang ingin meningkatkan kesehatannya itu berada pada pusat ya di sini. Nah, faktor konstitusinya itu ada di sini age ya, usia, ada jenis kelamin dan juga ada dari faktor keturunan atau hereditary. Di sini masuk juga ada faktor dari gen ya. Gen lebih kecil lagi pada masuk pada level sel dan juga molekul. Untuk lapisan pertama ya, ini meliputi dari perilaku ya dan gaya hidup individu. Baik yang meningkatkan kesehatan maupun yang menurunkan kesehatannya. Misalnya di sini individu ya atau ibu hamil yang merokok atau tidak merokok begitu ya. Kemudian untuk lapisan yang kedua, di sini ada social and community network di mana di sini kesehatan itu dipengaruhi oleh sosial dan komunitas, misalnya norma, ya, nilai-nilai, kemudian ada lembaga komunitas, sosial, ya, dan jejaring-jejaring sosial lainnya. Di sini, ketika faktor sosial dan juga komunitas itu memberikan dukungan ya kepada individunya, maka di sini akan meningkatkan kesehatan individu tersebut. Tetapi ketika dari sosial dan juga komunitas itu tidak mendukung, maka hal ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan individu tersebut. Kemudian pada level ketiga, di sini ada agriculture dan food production. Di sini adalah dari segi pertanian dan juga dari produksi makanan, kemudian dari education, dari segi pendidikannya gitu, kemudian work environment, dari lingkungan kerja, kemudian dari tempat tinggalnya, kondisinya, ya, kondisi dari tempat kerjanya, pengangguran juga, unemployment, kemudian dari keadaan air dan juga sanitasi, kemudian healthcare service, ini untuk pelayanan kesehatannya dan juga tentang perumahannya gitu ya. Nah, ketika kondisi-kondisi ini tidak mendukung ya, ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan dari individu tersebut. Misalnya pendidikannya rendah ya, dari education-nya itu rendah. Otomatis di sini dalam ya pemenuhan misalnya pada ibu hamil dengan pengetahuannya rendah gitu ya, otomatis dalam pemenuhan kebutuhan nutrisinya misalnya itu pun juga sangat kurang sekali karena pengetahuannya kurang begitu ya. Terus kemudian dengan keadaan pengangguran masa sekarang di mana banyak sekali ya pengangguran-pengangguran akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali PHK gitu ya, yang menyebabkan apa? Ekonominya rendah. Akhirnya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari pun rendah. Ya, misalnya pemenuhan untuk istrinya yang lagi hamil pun rendah. Akhirnya apa? Gizi untuk ibu hamil pun tidak tercukupi. Akhirnya terjadi anemia, perdarahan gitu bisa ya. Anaknya juga bayinya bisa BBLR gitu ya. Atau bahkan bisa sampai kematian. Nah, ini pada level ketiga ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang.
Kemudian pada lapisan yang terluar, ini adalah general social economic, culture, and environment condition, di mana ini meliputi kondisi-kondisi ya, misalnya kebijakan dari sosial ekonomi, politik, budaya gitu, serta lingkungan yang ada di situ. Hal ini dapat mempengaruhi daripada kesehatannya. Misalnya kemarin dengan diadakannya misalnya PPKM gitu ya pada saat masa pandemi. Hal itu kan mempengaruhi kebijakan untuk kesehatan ya, untuk mengurangi daripada penyebaran virus corona begitu. Pelayanan kesehatan primer dalam sistem pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan primer itu disebut juga sebagai primary health care ya. Ini bersifat paling dasar. Ini dilakukan bersama dengan masyarakat, tenaga kesehatan, dan juga para medis. Ini mencakup ya puskesmas, klinik, praktik mandiri bidan. Nah, pada pelayanan kesehatan primer ini ya bukan hanya pada peningkatan dan pencegahan saja ya, tetapi juga menerima untuk pengobatan serta pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Promosi kesehatan menurut Ottawa Charter 1986 bahwa promosi kesehatan itu merupakan upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka itu mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Jadi promosi kesehatan ini menimbulkan rasa kemauan gitu ya, dan juga mampu gitu ya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Kalau menurut WHO ini merupakan suatu proses pemberdayaan rakyat. Jadi proses ini bersifat berkelanjutan begitu ya, tidak bisa promosi kesehatan ini hanya sekali saja, tetapi berkelanjutan ya, secara kontinu gitu ya. Nah, ini dilakukan pada individu dan juga masyarakat, di mana dengan adanya suatu proses ini diharapkan individu-individu tersebut mampu untuk mengendalikan determinan-determinan tadi yang telah dijelaskan oleh saya tadi di depan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Untuk batasan promosi kesehatan itu yaitu kemauan dan kemampuan, di mana kemauan itu timbul ya karena adanya suatu pengetahuan. Jadi perlu sekali ya pengetahuan itu ya. Nah, untuk kemampuan ini kadang-kadang ya ada hambatan. Misalnya pada masa pandemi COVID-19 seperti ini banyak sekali ya, di mana mal-mal banyak yang tutup, tempat makan banyak yang tutup gitu ya. Sehingga banyak sekali para pekerja yang dirumahkan ya, tidak digaji, sehingga apa pendapatannya berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan misalnya istrinya yang sedang hamil gitu ya, atau anaknya yang masih bayi balita begitu kan ya, otomatis kurang. Akibatnya apa? Akhirnya misalnya ya, ibu hamilnya atau istrinya mengalami anemia. Anemia, setelah itu terjadi atonia, kemudian perdarahan. Nah, hal ini bisa menyebabkan sampai kepada ya kematian begitu ya. Bayinya bisa BBLR begitu. Nah, untuk masalah-masalah seperti ini kita juga perlu ya sekali memberikan solusi gitu kepada keluarga tersebut, misalnya dengan menanam sayur lah di depan rumah gitu ya, pakai pot-pot begitu bisa, atau dengan memelihara ikan di tempat bak atau misalnya di ember seperti itu bisa ya, lele atau apa begitu ya. Ini sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan untuk nutrisinya sendiri begitu. Nah, yang terlibat di sini adalah rakyat dan individu dan juga masyarakat. Tujuan dari promosi kesehatan ini adalah masyarakat itu agar mampu untuk memelihara, meningkatkan kesehatannya, serta
menciptakan suatu keadaan di mana perilaku serta lingkungannya itu kondusif gitu terhadap kesehatan. Jadi bukan hanya perilakunya saja, tetapi sampai kepada lingkungannya juga kondusif untuk kesehatan. Pencegahan penyakit di sini artinya adalah meminimalisasi resiko terjadinya suatu penyakit dan kematian dini. Jadi dengan adanya pencegahan penyakit ini diharapkan dapat meminimalkan ya penyakitnya agar tidak lebih parah, juga mencegah kematian dini begitu. Ini dilakukan pada individu, pada masyarakat, pada negara, dan juga bisa sampai ke global. Dengan memberikan suatu perencanaan-perencanaan yang dapat menjangkau ya sasarannya. Untuk health promotion, ini bedanya dengan pencegahan penyakit adalah di sini. Kalau health promotion ini pada individu yang sehat, dari mulai perfect health, moderate health, marginal health. Nah, pada yang pencegahan penyakit ini mulai daripada terpapar ya, sudah terpapar atau misalnya ada resiko dari perilaku gaya hidupnya begitu ya. Ada penyakit di awal, kemudian penyakit lanjut begitu ya sampai kematian. Ini masuk di dalam pencegahan penyakit. Di sini ada 3 level pada pencegahan penyakit yaitu primary, secondary, dan juga tertiary. Nah, untuk primer di sini populasinya adalah general or at risk, jadi secara umum atau yang beresiko. Tujuannya adalah menurunkan daripada penyebab penyakit yang baru dengan memberikan perencanaan seperti edukasi, profilaksis, dan juga promosi kesehatan. Diharapkan nanti hasilnya adalah menurunkan daripada insiden dari keterpaparan suatu penyakit. Kemudian untuk secondary di sini populasinya adalah yang terekspos gitu ya. Dan juga di awal penyakit. Tujuannya adalah untuk menurunkan daripada keparahan dan juga menurunkan daripada komplikasi. Perencanaan yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan screening deteksi seperti itu ya, memberikan treatment, penanganan di awal gitu ya, sama memberikan akses untuk perawatan. Hasilnya adalah diharapkan dapat menurunkan daripada insiden terjadinya suatu penyakit dan juga menurunkan daripada kesakitan. Kemudian level yang ketiga adalah level tertiary. Di sini populasinya adalah udah penyakit lanjut gitu ya, berlanjut sampai pada juga komplikasi-komplikasi seperti itu. Tujuannya ini menurunkan daripada dampak dari penyakit dan juga komplikasi itu juga menurunkan dari kematian. Nah, perencanaannya itu bisa dengan diberikan suatu treatment gitu ya, direhabilitasi. Jadi pada saat sudah sembuh juga tetap dilakukan pemulihan-pemulihan seperti itu. Nah, outcome-nya ini menurunkan daripada prevalensi daripada angka kejadian suatu penyakit itu, kemudian menurunkan dari angka kesakitan dan juga angka kematian. Promosi pelayanan kebidanan sebagai pelayanan primer ya. Bidan itu memiliki tugas yang sangat penting di dalam memberikan konseling dan juga pendidikan kesehatan. Nah, ini tidak hanya kepada perempuan tetapi pada keluarganya gitu ya, kepada masyarakat, kepada suami begitu. Nah, kegiatan ini meliputi ya dari mulai antenatal misalnya dengan memberikan pendidikan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan begitu ya. Kemudian tentang nutrisi gizi. Ini juga sangat penting sekali. Karena ketika ibunya mengalami misalnya anemia ya, mengalami obesitas, mengalami KEK gitu ya, kayak gitu. Hal ini akan bisa menyebabkan nanti pada saat persalinan menyebabkan atonia uteri begitu ya, menyebabkan perdarahan. Nah, sampai bisa menimbulkan suatu kematian. Oleh karena itu pada saat antenatal ini ya, pada saat misalnya persiapan persalinan juga, persiapan kehamilan itu sangat perlu sekali ya dipantau, di screening dari mulai awal gitu ya. Keadaannya bagaimana ya? Diharapkan nanti ketika persalinan ya memang wajib begitu ya, yang datang ke
praktik mandiri bidan itu yang memang benar-benar sehat dan juga bugar ibu hamilnya, ibu bersalinnya begitu. Jadi nanti pada saat persalinannya itu ya diharapkan bisa normal ya, tidak beresiko seperti itu. Kemudian pada saat persalinan ya kita bisa memberikan tentang promosinya tanda-tanda persalinan gitu ya. Ada misalnya cara mengurangi rasa nyeri pada saat kontraksi ya. Kemudian persiapan persalinan apa saja gitu. Kemudian apa ya peranan suami ya di dalam memberikan dukungan secara psikologis, biaya begitu. Kemudian juga peranan masyarakat misalnya dari transportasi dan juga donor darah. Nah, itu perlu juga diberikan promosi. Kemudian pada saat nifas dan juga menyusui. Ya. Misalnya kita memberikan promosi gitu ya tentang apa? Kebersihan dirinya, tentang mobilisasi pergerakan, BAK dan BAB-nya, istirahatnya, latihan fisiknya, ya senam nifas, nutrisi, ya posisi menyusui bayi, kemudian breast care. Nah, itu semua perlu kita berikan pada saat masa nifas dan menyusui. Kemudian juga KB juga ya, tanda-tanda bahaya nifas, penyesuaian seksual juga kita berikan. Kemudian pada persiapan menjadi orang tua di sini ya, pada saat remaja, kesehatan perempuannya, kesehatan seksualnya itu perlu diberikan. Nah, ini misalnya tentang pengenalan dari organ reproduksi gitu ya, sistemnya bagaimana, prosesnya bagaimana, fungsinya apa alat reproduksi itu. Sehingga ketika mereka tahu tentang semua ya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu, akhirnya mereka mengenal gitu ya, dan juga akan menjaga dengan baik-baik gitu ya. Akhirnya apa? Ya diharapkan mereka menjadi remaja yang sehat, remaja yang baik begitu ya, tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas di luar gitu ya. Nah, ini menghindari adanya misalnya kehamilan di luar nikah gitu ya, atau terjadinya suatu penyakit misalnya penyakit yang menular gitu ya, misalnya HIV gitu ya. Kemudian ya ini juga promosi ya, bidan itu promosi kepada calon pengantin juga itu perlu sekali. Nah, di sini bidan ini bisa bekerja sama ya dengan puskesmas misalnya dalam memberikan konsultasi atau bisa membina masyarakat, kader lah atau misalnya PKK begitu ya, atau anak-anak remaja masjid begitu yang ada di sekitar wilayah situ. Itu saja mungkin yang untuk promosi bidan di pelayanan primer. Terima kasih banyak, semoga ini bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.